Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah, a'azzani Allah wa iyyakum. Siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar antum semua? La'allakum tayyibun. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kembali materi pembelajaran kita ya, yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 5. Dan pada hari ini kita memasuki pekan kelima ya, maka hari ini adalah materi ke-1, tepatnya pada modul halaman 35 sampai 38. Ya, silakan antum semua ambil modulnya dan buka halaman 35 ya. Materinya tentang apa hari ini? Ya, hari ini kita akan memasuki pembahasan hadis ke-7 dari kitab Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Ya. Hadis ke-7 ini yaitu tentang agama adalah nasihat. Ya, mari kita simak hadisnya ya. Sudah dibuka semua modulnya, halaman 35, lihat paling atas. Al-haditsus sabi', hadis ke-7, yaitu tentang agama adalah nasihat. Perhatikan bacaan hadisnya ya. Antum semua dengarkan ketika Ustadz bacakan ya. Perhatikan panjang pendek dan harokatnya ya, supaya tidak salah-salah ketika nanti membacanya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Ustadz kasih tahu, hari ini tugas kalian adalah menghafal hadis ke-7 ini ya. Tugas hari ini adalah menghafal hadis ke-7. Maka kalian harus perhatikan ya bacaan hadisnya. Ustadz ulangi sekali lagi ya, supaya lebih jelas lagi. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Ya. Jadi hadisnya itu sampai sini ya. Rawahu Muslim, sudah sampai situ ya. Pada pertemuan sebelumnya ada yang menghafal sampai dibaca di bawahnya ya, syarhul hadis. Tidak. Ya, syarhul hadis itu adalah penjelasan dari hadisnya. Jadi itu bukan lafaz hadisnya ya. Lafaz hadisnya itu sampai sini saja kalau hadis ke-7 nih. Ya, sampai rawahu Muslim sudah sampai situ. Ya, insyaallah ini pendek ya, mudah untuk dihafalkan. Kita terjemahkan ya hadisnya. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya, kita akan kisahkan sedikit ya, siapa itu Tamim bin Aus Ad-Dari.
Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berasal dari negeri Palestina, tepatnya di kota Baitul Laham atau Bethlehem. Beliau termasuk sahabat yang sedikit riwayat hadisnya. Di dalam Kutubus Sittah, ya, Kutubus Sittah itu adalah 6 buku inti yang menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Buku-buku hadis itu adalah Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, beliau hanya memiliki 9 hadis saja, ya. Di dalam Sahih Muslim hanya ada 1 hadis saja yang beliau riwayatkan, yaitu hadis yang akan kita bahas kali ini, ya, yang tadi. Yang mana dia merupakan hadis yang paling masyhur di antara hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Kemudian singkatnya, beliau meninggal pada tahun 40 Hijriyah. Ya, kita lanjutkan lagi ya terjemahan hadisnya. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami, yaitu para sahabat, bertanya, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan untuk seluruh kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim, ya. Kita lanjutkan. Sekarang lihat di bawahnya tuh, syarhul hadis. Nah, ini adalah penjelasan hadis. Ad-dinun nasihatu laha ma'na syamilun likathirin min umurid din fi hadhil jumlatil basitah. Walakin an-nasihah laysat faqat fid din, fakanat lirrusulil ladzi arsalahumullah liyunziru ibadahu wa yuqaddimuna lahumun nasihah wa dzukirat fi iddati mawaqi'in bil Qur'an. Kalimat agama adalah nasihat itu mempunyai makna yang mencakup banyak perkara dalam agama, walau dengan kalimat sederhana tersebut, ya. Seperti tadi, ya, hadis yang kita terjemahkan, agama adalah nasihat. Nah, kalimat ini mengandung makna yang luas, ya. Akan tetapi nasihat bukan hanya untuk agama saja, ya, melainkan juga untuk para rasul yang Allah utus untuk memberi peringatan kepada hamba-hambanya dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Dan nasihat banyak disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Ya, kedudukannya hadis ini sangat agung, ya, karena dia mencakup seluruh ajaran Islam, baik itu yang berkaitan dengan hak-hak Allah, hak-hak Rasulnya, maupun hak-hak umat manusia pada umumnya. Ya, kemudian kita jelaskan sedikit apa itu nasihat, ya. Nasihat ini lagi, ya, sedikit ulang, ya, tentang tadi terjemahannya. Agama itu adalah nasihat. Bahasa Arabnya apa tadi? Ad-dinun nasihah, ya. Kata ad-din dalam bahasa Arab mempunyai 2 makna. Makna yang pertama artinya pembalasan. Contoh firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin, ya, dalam surat Al-Fatihah, yang artinya yang menguasai hari pembalasan, ya. Kemudian makna yang kedua, kata ad-din itu berarti agama. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa raditu lakumul islama dina, artinya dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu, ya. Kemudian pengertian
nasihat dalam hadis ini adalah mengharapkan kebaikan orang yang dinasihati. Jadi namanya nasihat itu kita menasihati seseorang dengan harapan agar yang dinasihati itu mendapat kebaikan dari nasihat kita. Ya. Pengertian ini berkaitan dengan nasihat yang ditujukan kepada pemimpin umat Islam dan rakyatnya. Adapun jika nasihat itu diarahkan kepada Allah, kitabnya dan rasulnya, maka yang dimaksud adalah merapatnya hubungan seorang hamba dengan 3 hal tersebut, di mana dia menunaikan hak-hak mereka dengan baik. Ya. Itu sedikit pengertian tentang nasihat ya. Kita lanjutkan. Ya, sekarang kita masuk ke fawaidul hadis. Fawaidul hadis yaitu faidah-faidah hadis. Yang pertama, al-haditsu dalilun ala ahammiyatin nasihah faja'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya ad-dinu kulluh. Hadis ini menunjukkan akan pentingnya nasihat, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikannya seperti perkara yang mencakup seluruh hal dalam agama ini. Ya, jadi agama ini ya isinya banyak nasihat. Makanya disebutkan tadi apa? Ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ya, agama ini memerintahkan orang agar saling menasehati sesama kita. Ya. Kita lanjutkan. Lihat di bawahnya. An-nasihatu lillah an yamtathila li awamirillah wa an yata'abbadallah wa yu'mina billah wa bil imanil kamil. Nasihat untuk Allah maksudnya adalah, nah di sini perhatikan, nasihat untuk Allah ya, maksudnya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan beribadah kepadanya, beriman kepadanya dengan keimanan yang sempurna. Jadi nasihat di sini ya untuk hak Allah nih. Jadi agama ini memerintahkan seseorang untuk memenuhi hak-hak Allah ya. Apa yang harus ditunaikan kepada Allah itu apa saja yang harus ditunaikan oleh seorang hamba itu ya, yaitu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah ya, melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dari ibadah-ibadah yang wajib ya maupun yang sunnah. Kemudian tidak mensekutukan Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, tidak berbuat syirik kepadanya, ya, mentauhidkannya, baik itu tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya maupun tauhid asma wa sifatnya. Dan kita beriman kepadanya dengan keimanan yang sempurna. Ya, itu adalah maksud dari nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kita selesai di halaman 36, maka buka halaman berikutnya. An-nasihatu li kitabihi an yu'mina bi anna ma fi kitabillah huwa kalamullahi haqiqatan wa an yu'azzimahu wa ya'taqidahu bi annahu manhaju hayat wa an yutkina tilawatahu wa yatadabbarahu wa yu'allimahu lil muslimin. Nah, kemudian yang dimaksud dengan nasihat untuk kitabnya yaitu mengimani bahwa apa yang ada dalam kitabnya adalah kalamullah secara hakikatnya, dan agar mengagungkan kitabnya serta meyakini bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup. Kemudian mempelajari cara membacanya ya. Kemudian tidak cukup dengan membacanya saja, tapi kita juga mentadabburi maknanya. Lalu kita mengajarkannya kepada kaum muslimin, ya, mengajarkan Al-Qur'an kepada kaum muslimin. Ya, itu yang dimaksud dengan nasihat untuk kitabnya, ya. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya.
An-nasihatu li Rasulillah hiyal imanu bima jaa bihi wa tasdiquhu wal imtithalu li awamirihi wal bu'du amma naha anhu. Nasihat untuk Rasulullah maksudnya adalah mengimani atau mempercayai apa yang beliau bawa dan membenarkannya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang beliau larang, ya. Nasihat untuk Rasulnya yaitu mempercayai kenabiannya, ya. Kemudian mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang terakhir, ya. Maka jika ada yang mengaku nabi atau rasul setelah beliau, dipastikan dia telah berdusta, ya. Kemudian kita selalu menaatinya di setiap perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian kita juga mencintai siapa yang beliau cintai serta memusuhi siapa yang beliau musuhi. Kemudian menghormatinya, mencintainya dan mencintai keluarganya, mengagungkannya serta mengagungkan sunnah-sunnahnya dengan cara menghidupkannya tatkala sunnah itu padam, ya. Mencari dan berusaha memahaminya, melindunginya, menyebarkan dan mengajak umat manusia untuk kembali kepada sunnah, serta berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ya, kita lanjutkan. An-nasihatu li a'immatil muslimin hiya tanbihuhum 'indal ghaflah wa 'adamul khuruj 'alaihim wad dukhulu fi ta'atihim ma damu annahum 'alal haqq. Nasihat untuk para pemimpin. Ya, apa yang dimaksud nasihat untuk para pemimpin di sini? Nasihat untuk para pemimpin atau penguasa pemerintah kaum muslimin adalah dengan mengingatkan mereka ketika mereka lalai atau keliru dan tidak membangkang atau memberontak kepada mereka. Mematuhi mereka selama mereka berada dalam ketaatan atau kebenaran, ya. Bentuk nasihat kepada pemerintah yaitu membantu mereka dalam mengemban amanat yang dibebankan kepadanya, mengingatkan mereka tatkala mereka lalai, kemudian menutupi kekurangan mereka tatkala keliru, kemudian menyebarkan kebaikan mereka di kalangan para rakyat, karena hal tersebut akan menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap pemerintah. Jika telah mencintai pemerintah, niscaya mereka akan mudah untuk taat terhadap peraturan. Kemudian memberikan nasihat kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan tidak di depan umum, ya. Jadi ketika kita mendapati pemerintah melakukan kesalahan misalnya, ya, kita menasehatinya jangan di depan umum, ya. Jangan teriak-teriak di jalan raya, ya, kemudian berkumpul mencaci, menghina-hina mereka, tidak, ya. Cara menasehatinya dengan sembunyi-sembunyi, ya. Tidak menasihati mereka di depan umum. Ya, kemudian tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah, ya. Dan kita hendaknya mendoakan, ya, mendoakan kebaikan untuk mereka, ya. Baik, kita selesai di halaman 37, ya. Kita lanjutkan. An-nasihatu li'amatil muslimin hiya irsyaduhum ila ma fihi salahum fi dunyahum wa akhiratuhum wa kaffal adha anhum. Nasihat untuk kaum muslimin adalah memberikan petunjuk atau arahan kepada mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka, dan menolak keburukan atau bahaya dari mereka, ya. Imam Nawawi menguraikan penjelasan tentang nasihat untuk kaum muslimin dengan perkataannya, memberikan petunjuk kepada mereka terhadap hal-hal yang membawa kebaikan dalam urusan duniawi dan akhirat mereka, ya. Kemudian tidak menyakiti mereka, mengajari hal-hal agama yang belum mereka ketahui, ya. Kemudian
membantu mereka dengan perkataan dan perbuatan, melindungi mereka dari mara bahaya, serta berusaha mendatangkan manfaat, menyuruh mereka terhadap kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dengan lemah lembut dan penuh keikhlasan, menaruh belas kasihan kepada mereka, ya, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, kemudian menyampaikan nasihat yang baik kepada mereka, ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah faedah yang kedua, yaitu hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ta'allumil khair, ya. Semangatnya para sahabat dalam mengajarkan kebaikan. Di sini juga sahabat sangat bersemangat untuk mendapatkan ilmu, ya. Ketika Rasulullah menyebutkan tadi di hadis agama adalah nasihat, ya, para sahabat belum paham apa maksudnya wahai Rasulullah, ya. Maka mereka bertanya, ya enggak? Ya, mereka bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah, ya. Nah, maka Rasulullah sudah menjelaskan, kemudian para sahabat paham. Ya, seperti itu, ya. Ketika kita tidak paham akan suatu ilmu, maka kita bertanya kepada ahlinya. Nah, itu menunjukkan semangat untuk menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan kita sampai sini saja, ya. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.